Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haruna Setion dari kelas 11 MIA. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang telah kita pelajari pada bab 1 Sejarah Indonesia. Yang pertama ada alasan-alasan bangsa Eropa datang ke Nusantara. Setidaknya ada 4 alasan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Yang kedua, kemajuan ilmu teknologi. Yang ketiga, bangsa Eropa ingin mencari rempah-rempah karena rempah-rempah harganya mahal di wilayah Eropa. Dan yang terakhir, semangat 3G atau Gold, Glory, and Gospel. Nah, bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia ada bangsa Portugis. Bangsa Portugis pertama kali melakukan pelayaran ke Indonesia dipimpin oleh Bartolomeo Dias pada tahun 1486. Akan tetapi Bartolomeo Dias gagal untuk masuk ke Nusantara. Yang kedua ada pelayaran oleh Vasco da Gama dan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1497. Pelayaran ini mereka berdua berhasil masuk ke Nusantara tapi belum ke wilayah Indonesia. Dan yang terakhir ada Francisco Sirao dan Antonio Abreu pada tahun 1497. Mereka berhasil memasuki Maluku. Yang kedua ada Spanyol. Bangsa Spanyol pertama kali memasuki Nusantara pada pelayaran Christopher Columbus. Christopher Columbus ini niat untuk pergi ke Nusantara akan tetapi malah nyasar ke Amerika Serikat. Penemu benua Amerika adalah Christopher Columbus. Yang kedua, pelayaran yang dilakukan oleh Sebastian Elcano pada tahun 1522. Nah, pada masa pelayaran Sebastian Elcano ini mereka berhasil memasuki wilayah Nusantara. Dan yang ketiga ada bangsa Inggris. Bangsa Inggris yang dipimpin oleh Francis Drake pada tahun 1577 berhasil memasuki wilayah Nusantara. Dan dilanjut pada pelayaran kedua Thomas Cavendish pada tahun 1586. Dan yang terakhir ada pelayaran oleh bangsa Belanda. Yang pelayaran pertama dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1595 yang berhasil memasuki wilayah Banten. Dan dilanjutkan pada pelayaran kedua yaitu Jacob van Eyck pada tahun 1598. Nah, dari sini kita sudah tahu siapa-siapa saja dari awal sampai akhir yang memasuki wilayah Nusantara. Selanjutnya ada keserakan VOC. Kita mulai dari berdirinya dulu. Berdirinya VOC itu pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Singkatan VOC sendiri adalah Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nah, ada dua alasan kenapa VOC didirikan. Yang pertama, untuk menghilangkan persaingan antar kongsi dagang Belanda. Dan yang kedua, menghadapi persaingan kongsi dagang bangsa lain seperti Portugis, Spanyol, dan Inggris. Nah, VOC sendiri membuat banyak kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat pribumi bisa dibilang sengsara. Yang pertama, membangun benteng dan menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Nusantara, sehingga kerajaan-kerajaan yang sumber pendapatannya dari pelabuhan tersebut akibatnya terganggu. Yang kedua ada menjalankan hak oktroi yang sangat merugikan pedagang pribumi. Yang ketiga, mendirikan markas VOC di Banten dan di Ambon. Dan yang terakhir, melakukan perayaan Honggi. Sebenarnya masih banyak aktivitas-aktivitas dari VOC, akan tetapi saya menyebutkan hanya 4 saja yang penting. Dan terus ada penyebab runtuhnya VOC. Runtuhnya VOC sendiri itu pada tanggal 31 Desember 1799. Ada 4 penyebab runtuhnya VOC. Yang pertama, para penjabat yang korupsi. Yang kedua ada anggaran yang membengkok di wilayah karena wilayah VOC itu sangat besar. Yang ketiga, biaya perang sangat besar karena pada waktu itu Belanda sedang mengalami perang saudara dengan bangsa Eropa lain. Dan yang terakhir,
kalah dengan persaingan kongsi dagang lain. Nah, terus ada perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa dan VOC. Yang pertama ada perlawanan terhadap bangsa Portugis. Yang pertama ada perlawanan kerajaan Demak. Yang kedua ada perlawanan kerajaan Aceh, dan yang terakhir ada perlawanan kerajaan Ternate. Terus ada perlawanan terhadap VOC. Perlawanan terhadap VOC ada 4. Yang pertama perlawanan Raja Mataram, yaitu Sultan Agung. Yang kedua ada perlawanan Raja Banten, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Yang ketiga ada perlawanan Raja Makassar, Sultan Hasanuddin. Dan yang terakhir ada perlawanan rakyat Riau. Nah, sekian dari saya. Itu adalah ringkasan materi bab 1. Masih banyak untuk dijabarkan, tapi saya ringkas saja. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.